hidup ini semua beresiko. Jadi kita harus sudah siap-siap dengan semua yang terjadi. Ya, jadi wanita itu harus tahan balbal, tahan banting. Ingat itu, jadi wanita harus tahan balbal, tahan banting. Sekalipun titisan sultan. Kamu pikir artis-artis di sana itu bukannya termasuk wanita tahan banting, berkali-kali selingkuh? Dia harus teruskan berjuang jadi artis. Dia harus teruskan berakting di depan kamera. Kenapa kamu tidak bisa? Ya, seperti itu. Baru lihatlah Eda ini aku jadi semangat sekarang kalau lagi berjuang penyembuhan anakku di ponis jantung bocor komplek. Memang kadang aku menyerah. Apalagi lihat anak nangis terus 24 jam digendong. Kak Sinta Simamora, semua yang terjadi di dalam hidup ini harus kita hadapi. Apapun itu. Walaupun karena kesehatan, keuangan, percintaan, keluarga, semua kita harus hadapi. Yang penting kamu belajar berpikir waras dulu. Waraskan dirimu dulu, waraskan. Kalau dibilang waras, jiwa dan hatimu harus tenang. Abaikan omongan tetangga, abaikan keluarga yang menyakiti, abaikan tingkah suami yang macam babi. Oke? Jangan ambil pusing, tenangkan diri dulu. Satabi suami yang burju. Omonganku sama suami yang macam babi. Satabi amang-amang yang burju. Ingat itu. Ya? Jangan kau ambil pusing semua di sini, nanti batu empedumu nanti empedumu pecah loh. Semua kau pikiri. Makanya perlu me time. Me time itu perlu. Mungkin kamu sendirian di kamar rilek-rilek dengar musik, ataupun mungkin kamu duduk di bondar-bondar sendirian, ataupun kau bawa nasi dari rumah kau makan di paret-paret sendirian, nggak apa-apa. Lakukan hal apa yang bisa membuatmu bahagia. Kasih waktu untukmu me time. Ya. Jadi kepada suami, kalau istri minta me time sendirian, kasih. Biar dia sendiri dulu. Ambil anak-anak, biar dia main-main dulu sendiri. Dia mau main air, mau main-main di sawah, ya mau main masak-masakan atau ngumpul sama teman sekali-sekala, nggak apa-apa. Asal jangan keterlaluan ngumpul sama teman-teman, menggosip terus. Ya. Sangat terberkati, iya betul, semangat ya. Jadi kepada kita yang bergelar wanita, jangan kayak gitu. Daripada kejadian yang namanya bunuh-bunuh diri, bunuh anak itu salah hasian. Ya, kamu sudah termasuk pembunuh paling kejam ketika kau harus membunuh anakmu sendiri. Kamu adalah pembunuh yang paling kejam. Kalau orang lain bunuh anak kita atau bunuh orang lain, nggak apa-apa. Ya, itu mungkin entah apa-apalah. Tapi ini seorang ibu kandung membunuh anak sendiri dengan alasan tertekan. Itu sangat tidak bisa diterima dan ditoleransi. Bisa nggak kamu bayangkan ketika kamu kasih minum racun anakmu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Sanggup kau? Bayangkan dulu. Sanggup melihat anak itu? Ya, jangan lakukan itu. Banyak orang yang gak punya anak, kasih anakmu sama mereka. Bisa dibesarkan jadi orang berguna. Bisa dibesarkan biar lebih hebat. Mungkin ada orang lain yang lebih hebat, yang lebih pantas jadi ibunya, yang lebih pantas jadi bapaknya daripada kamu. Kasih sama mereka. Biar anakmu itu menikmati dunia ini, bertumbuh dengan baik. Daripada harus tertekan dengan hidupmu yang tertekan, kau paksa semua orang tertekan. Ya, ingat itu. Jangan sebelum bertindak itu, bertindak duduk dan bayangkan apa untungnya kalau kamu lakukan itu. Ketika kamu sudah memilih bunuh diri, kamu rasa suamimu bertobat. Kamu rasa pelakor itu berubah. Oh tidak, mereka bahagia. Makin bahagia orang itu. Makin orang itu kerja bakti 5 kali sehari, lokok terus setelah kau bunuh diri. Apa untungnya? Apa untungnya kau bunuh diri? Hah? Setelah kau bunuh diri dengan anakmu, kau pikir suamimu dengan pelakor itu bertobat? Enggak. Makin lengket orang itu 24 jam, 2 kali 24 jam, 48 jam, lengket terus. Siang dan malam. Bertahu kau, pakai rapek wangi lagi itu pelakor itu. Biar makin lengket lah kau, badanmu membusuk, jiwamu tersiksa, anakmu pun tersiksa jiwanya. Rohnya nggak tenang. Karena apa? Perbuatanmu yang terburu-buru hanya karena sakit hati menguasaimu. Ya, jadi sebelum bertindak pikirkan apa untungnya kamu lakukan itu.
Nggak ada. Lihat orang yang menyayangimu, jangan mengejar orang yang tidak menghargaimu. Ya, tapi lihat orang yang menyayangimu, jangan kau kejar-kejar orang yang tidak menghargaimu. Pada dasarnya orang yang tidak menghargaimu tidak akan pernah merasa kehilangan akan dirimu. Pada dasarnya orang yang tidak menghargaimu tidak akan pernah merasa sakit kehilanganmu. Ingat itu. Ya, ingat itu. Sudah kak, jangan emosi. Enggak emosi, aku memang kayak gini casingnya kak. Aku casingnya memang kayak gini. Ya ngomongnya barbar kali, tapi di dalamnya Hello Kitty. Ingat itu. Ya. Iya, senang laki-laki itu. Kau lebih memilih bunuh diri untuk dia, padahal dia sendiri lala endehoi dengan pelakornya. Ya, gaya kura-kura, ya. Gaya babi, gaya anjing semua ada. Ya, kau pula meregang nyawa dengan anakmu. Apalagi? Apa untungnya? Apa untungnya samamu? Gak ada gunanya saya marah, badan saya kurus. Iya betul kakak. Betul, betul. Kak Sola Fide Gloria Nenggolan. Teruskan hidupmu. Jangan memaksa orang yang gak menghargaimu itu mencintaimu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Jangan. Orang yang tidak menghargaimu, ya tidak akan pernah sakit kehilanganmu. Jadi untuk apa kau bunuh diri? Yang sakit kehilanganmu itu mama bapakmu, keluargamu, orang yang terdekat yang memang mencintaimu itu. Pada dasarnya orang yang gak menghargaimu, kau mati ya matilah, kubur, selesai perkara. Seminggu kau keluar di surat kabar ceritamu, setelah itu tinggal cerita. Kan itunya. Bayangkan singkat sekali hidupmu. Hanya seminggu aja viral di media sosial, setelah itu gak ada apa-apa. Singkat kan? Terlalu singkat, sayang gak? Ya? Jadi ingat, jadilah wanita yang kuat. Sayangi dan cintai dirimu dulu. Sayangi dan cintai dirimu. Ya, kamu harus bersiap suamimu diambil Tuhan atau diambil pelakor. Keadaannya itu sama. Sama saja keadaannya, di mana dia tidak ada lagi dalam hidupmu. Ya, dia tidak ada lagi dalam hidupmu. Itu sama saja keadaannya. Suami diambil pelakor, dia pun sudah tidak ada dalam hidupmu. Suami diambil Tuhan pun sama saja, dia tidak ada lagi dalam hidupmu. Oleh sebab itu bersiap-siaplah. Kak Din, kalau suami selingkuh dibalas dengan perselingkuhan, salah kah? Ya salah. Salah dong. Masa suami jadi babi, kakak harus ikut-ikutan jadi babi? Betul kan? Masa suami kakak babi, kakak ikut-ikutan jadi babi? Masa suami kakak jadi anjing, kakak ikut-ikutan jadi anjing? Oh tidak, biarkan dia anjing sendirian. Biar dia jadi babi sendirian, tetaplah jadi manusia bermoral. Kalau dia selingkuh, lepaskan, ceraikan. Boleh cari pasangan, menikah di depan Tuhan. Gak salah kan? Menikah di depan agama. Itu. Ya, jadi jangan seperti itu. Yang dipertanyakan, suaminya selingkuh, dibalas dengan persoalan. Ya, jangan gitu. Kamu selingkuh, aku juga bisa selingkuh. Kamu 11, aku 12. Kamu selingkuh, aku balas. Itu salah. Masa suami jadi babi, kita ikut-ikutan jadi babi, balok memang jadi babi salah. Nah. Dangi, tetaplah jadi manusia bermoral. Ingat itu, kita ini Kartini. Wanita yang punya emansipasi, harga diri. Ya, jangan gitu. Kalau suamimu selingkuh, kamu ikut selingkuh, anakmu kayak mana? Kalau udah punya anak kayak mana? Hah? Punya orang tua yang dua-duanya nggak punya moral. Punya orang tua yang dua-duanya nggak punya harga diri langsung. Punya orang tua yang dua-duanya nggak punya jiwa, ya, yang bermartabat langsung. Jangan. Ingat itu. Ingat itu. Jadi jangan dong, ya. Jangan seperti itu. Oke? Iya, binatang buas sayang sama anaknya, betul. Kadang-kadang binatang lebih bagus. Ya, binatang buas ya kan? Contohnya lah anjing ya kan, anjing. Namanya anjing. Baru dia kawin di sini, ya. Baru kawin dia sama siapa? Sama si Belo. Ya, udah hamil si Belo, anaknya 6-7, kawin lagi dia sama si Mopi. Masih baru lahirannya si Belo, udah kawin lagi dia sama si Mopi. Terus si Belo harus bunuh anak-anaknya? Enggak. Dibesarkannya anak-anaknya, ditete'inya anak-anaknya semuanya. Ya. Biarpun itu dia itu suaminya kawin lagi sama si Mopi, padahal dia baru lahiran. Jangankan baru lahiran, lagi hamil pun dia suaminya kawin lagi sama si Mopi. Lagi brojol itunya rawa-rawanya ngelahirkan anaknya 7,
Dia masih lagi main itu sama si Mopi. Dia nggak marah, dia nggak stres, dia tahu dia harus perjuangkan anak dia. Binatang aja masih ada pemikiran yang mandiri. Kenapa kita manusia yang punya moral, ya, yang punya pemikiran, nggak bisa kontrol diri sendiri? Kan gitu. Jadi jangan, ya. Aku tidak mendukung yang namanya kamu 11, aku 12, kamu selingkuh, aku balas. Ya. Ceraikan dia, pisahkan dia. Paula tujolo ni bapak na anak mo datar pakyon nim. Paula ujolo ni bapak na pakai beko taruhan. Naikkan ke atas beko. Ojor ke depan bapaknya terpapea ijolo jabunai. Nah, Paula anak mo dang tarpakyon nim. Dan dia biatu atuk ni geleng mon nim. Terus cerai, kirimkan surat cerai. Layangkan kegugatan cerai. Udah cerai baru kau mau mencari laki-laki lain, carilah. Ya, tapi bukan berarti karena kau berstatus janda semua laki-laki bisa kau nikmati. Semua laki-laki bisa salome samamu. Jaga harga diri sebagai perempuan. Ya, kadang-kadang salah kaprah sebagai seorang janda. Udah janda kok nggak apa-apalah. Tuluk sana, tuluk sini, atas bawah, muka belakang, kiri kanan, samping, muka boleh semua dituluk. Kan udah janda nggak ada ikatan. Tetaplah jadi wanita yang bermoral. Tetaplah jadi wanita yang punya martabat. Ingat, ya, ada akhlakmu yang harus kau perjuangkan di depan Tuhan nanti. Ya, ingat itu. Kadang-kadang banyak sekali seperti